Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran daring hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mengkomunikasikan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Hari ini kita akan membahas materi tentang teks petunjuk. Perhatikan pada gambar. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengamati percobaan bahwa jeruk bisa menghasilkan energi listrik melalui video. Apakah kalian masih ingat langkah-langkah percobaan tersebut? Langkah-langkah percobaan yang kalian lakukan pada saat menulis di dalam sebuah tulisan akan menghasilkan teks petunjuk. Kira-kira apa itu teks petunjuk, anak-anak? Teks petunjuk adalah teks yang berisikan mengenai cara melakukan suatu kegiatan atau cara untuk membuat suatu benda. Nah, sekarang kita akan membuat teks petunjuk melakukan percobaan menghasilkan energi listrik dari kentang. Cara membuat listrik dari kentang. Nah, seperti gambar berikut. Bahan yang dibutuhkan, yang pertama, beberapa buah kentang masing-masing dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Yang kedua, kabel atau kawat sebagai penghantar arus listrik. Kamu dapat menggunakan kabel atau kawat dari percobaan yang sebelumnya. Yang ketiga, 1 buah bola lampu sorter. Yang keempat, penjepit buaya. Yang kelima, seng dan logam atau koin kuning dan putih sebagai kutub positif dan kutub negatif. Cara membuat. Yang pertama, tancapkan seng dan logam pada kentang yang sudah dipotong. Yang kedua, hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang pada penjepit buaya dan hubungkan pada bola lampu. Anak-anak hebat, mengapa kita perlu mengembangkan energi alternatif? Nah, salah satunya adalah penggunaan energi alternatif adalah salah satu upaya untuk melestarikan lingkungan. Kemudian, karena energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan. Contoh pemanfaatan energi alternatif. Yang pertama, sebagai upaya menghemat bahan bakar, kita dapat menggunakan atau menciptakan kendaraan berbahan listrik atau tenaga surya. Sebelum membangun gedung, sebaiknya kita memperhatikan sistem pencahayaan yang baik supaya tidak terlalu banyak menggunakan energi listrik. Mari menambah wawasan dengan berliterasi. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan, misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Seperti pada gambar tersebut.
Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya, energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbarui. Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan, misalnya membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita. Misalnya, memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu. Nah, sekarang exercise untuk kalian. Jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Yang kedua, tulislah 3 contoh sikap ramah lingkungan dan jelaskan. Nomor 3, mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Yang keempat, berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi. Dan yang terakhir, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? Selamat mengerjakan anak-anak, tulis di buku tulis ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.